Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan Mr. Sugeng Jojo ya guys. Hari ini saya nggak mengupload tentang tanaman khususnya anggur, tapi hari ini saya ingin berbagi tips ya guys. Mudah-mudahan bisa dicoba di rumah. Gimana sih cara kita memanage keuangan selain ibaratnya menahan keuangan tidak boros, tapi kita juga menghasilkan dari upaya kita ini ya guys. Yuk kita pantau lagi guys. Apa ini guys caranya ya guys? Ini cara memanage keuangan biar gak boros, apalagi karena kita kan harus ada pengeluaran ya guys untuk kebutuhan rumah tangga ya, tidak hanya kebutuhan harian bulanan, tapi juga kita harus memanage keuangan kita di untuk anak-anak ya, jajan. Nah dari sinilah ini cara saya ya guys. Ini kan kebutuhan seperti ini kan itu sangat kita butuhkan setiap hari ya. Ada salah satu telur nih seperti ini kan kebutuhan, beras, mie, deterjen. Nah ini kan kita istilahnya yaitu gula ya, istilahnya kita menabung guys, menabung untuk tidak mengeluarkan uang kita untuk dihabiskan di luar, tapi dihabiskan di toko kita sendiri. Iya, seperti itu kan kita butuh tiap seminggu sekali habis, kita masih bisa belanja minyak, mie. Nah seperti itu. Jadi dengan cara ini bagus banget, efektif guys untuk menjadikan passive income. Pak, tapi saya nggak punya waktu. Loh, ini kan toko kita, jadi kapan kita belanja, kita kan setiap saat ada di rumah. Setiap saat kita butuh ada di rumah. Tapi kewajiban kita tetap membayar sesuai dengan harga jual ya guys. Tuh, kebutuhan pokok ya guys. Ini kan kebutuhan yang kita butuhkan ya guys. Ya, ini dari sabun, pasta gigi. Nah, ini macam-macam sabun. Jadi dengan menyiapkan semua kebutuhan pokok di rumah kita dengan barang seperti ini, otomatis kita bisa tahu pengeluaran yang selama ini kita selalu rusak di pengeluaran ya guys. Orang pada bingung gimana cara memanage keuangan, gimana kok boros amat. Nah dengan seperti ini kita akan paham. Nah, jadi kita tinggal lengkapin aja ya guys, otomatis kan dengan makanan-makanan ringan seperti ini, aneka macam seperti ini, saat teman-teman anak kita datang mau ataupun uh, teman-teman kita dengan keluarganya datang, mereka otomatis kan bertamu juga pasti tahu diri lah ya, jadi mereka juga pingin barang untuk anak-anaknya kan, membayar juga. Nah itu guys, nih ya, tuh. Jadi kita lengkapin aja guys dengan tiap hari uang masuk. Kenapa? Dengan awal kita menabung di bahan seperti ini yang kita butuhkan setiap hari, kita juga akan menghasilkan. Dari sini kan tetangga-tetangga datang bahwa tempat kita ada warung atau ada toko, otomatis mereka pun akan belanja. Dan salah satu cara juga untuk membuat kita bersilaturahmi tetangga ya, mereka akan datang ke rumah kita. Jadi semakin rumah kita sering didatengin pembeli atau tamu, itu membawa berkah ya guys. Tuh kan, ini guys, ini cara kita untuk menghemat uang tapi menghasilkan. Jadi kita siapin aja makanan mereka makan. Pak, tapi modal saya dikit, belum punya modal. Halo, 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 halo. Ya kalau untuk permodalan itu gampang banget guys, ke 1 juta pun bisa. Awalilah dengan 500. Yang penting kita belanja tiap hari guys. Belanja saat kita punya uang, kita belanja, kita isi. Ada uang nganggur istilahnya yang belum kepakai, kita belanjain dengan prinsip apa yang kita butuhkan untuk rumah atau kebutuhan sehari-hari. Nah setelah itu nanti dengan sendirinya
nalar kita akan jalan dan kita pun bisa sampo. Pokoknya segala kebutuhan diupayakan ada ya Bapak Ibu rekan-rekan, kita adakan di toko kita. Jadi dari apapun yang kita lihat setiap harinya, kebutuhan hari-hariannya, nah kita harus buat konsekuen dengan pasangan kita bahwa apa yang kita butuhkan kita harus siap. Yang biasanya kita yang bagi perokok, kita bayangin aja ini satu surya kecil seperti ini kan harga jual itu biasanya sorry ada 21 ataupun 20.000 ya. Jadi dengan punya toko sendiri seperti ini akhirnya kan uang kita nggak keluar guys, tapi kita bisa simpan lagi untuk modal, besok beliin lagi. Dan saya yang minta untuk pemula jangan sampai uang ini diusik untuk lain ya, tetap fokusin karena dari menghemat seperti ini, cara ini efisien sekali guys untuk mendapatkan pemasukan, terutama mengontrol pengeluaran uang kita. Tidak hanya keluar tapi kita malah justru mendapatkan pemasukan ya bapak-bapak. Nah seperti ini bagus guys. Kita tinggal buat kreatif aja, yaitu dengan buat es blender ataupun es jenis lain lah ya guys. Nah kita hanya menyiapkan bahan seperti ini, terus dengan es dan blender itu kita bisa jual alternatif guys, bisa 3.000, 4.000 atau 5.000 disesuaikan dengan kondisi sekeliling kita. Lumayan guys, satu seperti ini yang modalnya 1.000, ini 1.000, tapi kita buat es itu bisa berkali lipat guys, itu bisa jadi 5.000, jadi keuntungan bisa 4.000 dipotong dengan gelasnya ya guys. Pokoknya lumayan lah dari hasil ini. Nah ini bisa dicoba ya ibu-ibu, bapak atau rekan-rekan semua yang ingin menekuni usaha gimana memanage keuangan. Jadi gampang guys. Nah ini kan makanan yang selalu anak-anak kita beli ya guys ya rekan-rekan ya. Ini makanan-makanan seperti ini kan ini harganya 1.000, tapi dengan cara ini kita siapkan di rumah, otomatis kan anak-anak akan bertanya, ya itu beli ya, harus beli deh, apapun yang kamu makan beli. Nah, jadi kita ngasih uang dan anak pun harus belanja. Dari situlah kita juga mengajarkan tentang kewirausahaan ya guys, gimana cara kita menghasilkan uang gitu. Nah ini kan kopi-kopi, ini kan daripada kita belanja tempat orang lain, toh dengan uang yang saat modal awal kita tidak pakai, dengan membeli ini kan bulan-bulan berikutnya kita sudah tidak repot ya guys. Nih seperti kopi-kopi. Nah ini minuman ini dingin, maaf ya seperti ini kan. Ini kan ini pokoknya banyak banget manfaatnya guys. Jadi dari sini kita mengajarkan anak-anak kita selalu punya jiwa kewirausahaan ya. Ini kan daripada selama ini kan kita ngasih uang jajan, selalu habis di toko tetangga ataupun di luar. Tapi dengan gini kan, tapi dengan begini otomatis kita juga akan menghemat dan membuat anak kita lebih betah di rumah, tidak keluar untuk mencari makanan. Tapi Pak, kalau semuanya kayak gini di rumah otomatis habis dia sama anak saya. Enggak Bu, pertanyaan seperti itu yang akan mematahkan kita. Tapi dengan keyakinan, kemantapan kita, nanti kita akan memberikan pelajaran buat anak-anak kita. Dek, itu kan belanja harus ngeluarin uang. Jadi dari sini adik belanja di rumah, nanti uang dari ayah adik bayar di toko ya. Nah seperti itu kan mengajarkan bahwa kita sama anak-anak juga harus tahu gimana mendapatkan uang, gimana repotnya mendapatkan uang. Nah seperti itu juga pembelajaran guys. Nih. Jadi jangan takut kalau nanti dihabiskan anak kita di rumah. Enggak, semua itu kembali kitanya. Kalau kita bisa menjelaskan ke anak-anak kita, insya Allah juga mereka paham. Dan seperpel kita butuh tiap minggu untuk ngepel. Ini sunlight yang suatu waktu kita habis, kita masih ada di rumah kita.
tapi sembari kita menyiapkan barang kita juga bisa menghasilkan gitu. Karena dengan begini kita juga bisa meminimalisir keinginan kita ya untuk shopping atau ke mall. Andai kan kita ke swalayan kan nggak mungkin kalau cuma beli satu ya guys, itu pasti kan kita harus belanja yang lain-lain. Nah disitulah yang kadang-kadang membuat kita ini aduh kacau lah manajemen keuangannya. Nah pokoknya sekali lagi gini ya Bu, inilah cara tip untuk menghemat keuangan, yaitu dengan cara membuat toko sendiri di rumah. Oke, semoga ini memberikan inspirasi buat semuanya ya. Alhamdulillah kalau ini bermanfaat, setidaknya ini cara saya. Oke, oke, thank you very much you watch my video. See you next time. Goodbye. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa dipraktikkan di rumah ya guys. Oke, sukses buat kita semua. Amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.